Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Tanjung Official. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau bercerita tentang yang terjadi saat ini dengan saya dan karyawan pangkas saya. Jadi ceritanya begini, saya sekarang ini benar-benar lagi pusing, pemikiran saya benar-benar lagi tidak menentulah begitu kan. Tadi malam karyawan saya yang bernama Ilham, tadi malam minggu itu sebenarnya kan mau kerja bukan pangkas rambut, tetapi libur karena tadi malam ada acara yasinan. Acaranya sampai jam 9. Nah setelah yasinan tadi malam dia masih kontak sama saya, nanya sama saya, "Bang, apakah besok jadi saya baca Al-Quran karena besok pagi ada acara pernikahan di RT saya di sini." Saya bilang, "Oh ya, tunggu saya nanti abang kabari apa jadi apa enggak ya." Jadi saya berseling dengan percakapan WA saya dengan dia. Setelah saya dapat info bahwa saya besok benar-benar acara pernikahan itu ada dan untuk membaca Al-Quran dia yang disuruh atau dia yang baca. Nah di persoalan itu saya telepon kan jam itu sudah hampir jam 10 malam. Saya telepon kok tidak diangkat, sudah mungkin dia lagi pergi. Setelah berseling karena saya punya anak kecil, jadi saya cepat tidur. Jadi saya baring-baring di kamar. Datanglah telepon dari karyawan saya yang bernama Ilham, kawan buat saya. Tiba-tiba nelpon video call ya kan. "Assalamualaikum, ini pakai Bang Takrim." Saya langsung tengok, "Ya, kenapa?" "Ini Ilham masuk rumah sakit." Lah, saya benar-benar shock lagi. Lah, astagfirullah, kenapa kok barusan yang dia WA nelpon. Jadi saya tuh benar-benar bingung itu. Ya udah, saya langsung ganti pakaian, langsung berangkat ke rumah sakit di sini, rumah sakit ini kan. Waktu saya berangkat itu saya melihat tempat kejadian atau tapi tempat kejadiannya itu ada mobil polisi, orang ramai. Saya tidak berhenti karena saya harus fokus dengan tanggung jawab kan, karena mungkin keluarganya belum datang, si Ilham kawan saya tadi. Saya langsung pergi ke rumah sakit. Setelah nyampe rumah sakit memang tidak ada satu keluarga yang satu pun di sana kecuali saya. Sampai dia waktu pemasangan selang di tempat kencingnya, sampai waktu ronsen badan semuanya saya bantu semuanya, sampai pokoknya saya waktu itu benar bingung mau ngabari orang tuanya bagaimana, karena saya tidak kenal sama orang tuanya, tapi saya tahu dia ini orang Kebesi. Nah setelah saya bingung, saya dapat tahu HP-nya itu pakai sidik jari dia, akhirnya pakailah. Dia tidak sadarkan diri karena ngomongnya itu ngayal ngantur, tidak tahu arah mana. Akhirnya pakailah HP dia, saya buat status, "Tolong bang, yang kena dihamil, tolong kabari keluarganya bahwasanya dia kecelakaan." Nah dari sanalah orang pada nelpon saya telepon. Setiap orang nelpon saya cari, saya tengok penting nggak. Akhirnya orang nelpon itu tadi ada keluarganya, langsunglah dapat informasi. Saya langsung bisa ngomong sama orang tuanya di desanya di kampung. "Kalau Bu, ini anak ibu tadi kecelakaan." Saya bilang itu kan sekarang di rumah sakit, saya yang jaga. "Oh ya dah, tolong jaga sampai besok, kami tidak bisa berangkat karena malam tidak ada penting untuk melayang Batanghari itu nggak ada." "Ya udah, kalau Mang Ian masih di rumah sakit, saya bantu. Saya sepenuhnya bantu dia. Biar saya yang jaga sampai pagi karena mamanya akan datang pagi," katanya kan. Tetapi setelah waktu itu dia ini tidak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit Jambi, dirujuk ke Jambi. Nah di sini saya lebih panik lagi bagaimana, karena saya tidak berani sebagai bos dia atau yang dianggap sebagai ketua abangnya di sini kan, tidak berani mengambil keputusan. Ini harus ada keluarganya, abangnya ke orang tuanya atau mamanya pokoknya. Akhirnya dicari lagi, keliling lagi cari, akhirnya dapat. Akhirnya malam minggu tadi malam datanglah kakaknya datang, mamanya datang, alhamdulillah. Jadi orang itu datang sekitar jam 2 malam tadi malam dia datangnya. Nah jadi saya tunggu sampai pagi, sampai dia berangkat ke Jambi. Administrasinya saya selesaikan. Itu habis sekitar lumayan
dia bersempati gitu kan, untuk mengurus dia. Saya juga besok sudah selesai administrasinya dia ke Jambi. Tadi juga saya hubungi dengan keluarganya kecelakaan tadi untuk bagaimana solusi selanjutnya kan dan kekeluargaan. Nah, jadi setelah nyampe di Jambi, diperiksa di Jambi. Setelah nyampe di Jambi, diperiksa tadi siang sekitar jam 1 dapat hasil dari bahwa saja nih ada pendarahan di kepala. Nah, pendarahan di kepala ini butuh dana sebanyak 50 juta. Nah, saya pertama bingung 50 juta bagaimana nih duit. Ya duit dibilang tidak ada tapi tidak sebanyak itu ya, antara dimaklum kan. Nah, jadi saya berkonsultasi dengan Pak Polisi yang menangani masalah ini, terus lagi dengan kawan dia kecelakaan ini tadi. Kawan dia ini tadi nih kecelakaan sesama motor kan, yang nabrak Ilham, yang si pihak yang kedua tadi dibelok, mungkin karena dibelok tadi tidak tahu lah apa dia sudah ngesen atau dia tidak tahu Ilham tadi ngebut. Nah, pokoknya tidak tahu mana yang salah, mana yang jelas sekarang nih tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jelas sekarang sudah ditangani Pak pihak polisi. Sekarang ini saya udah lagi butuh itu dana sebanyak 50 juta untuk menyelamatkan nyawa dia ini. Jadi di sini saya mau menyampaikan, kalau menurut saya ini kan saya sebagai apa, saya bertanggung jawab mengurus. Besok saya akan mengurus jasa harjanya ke kantor, ke Polres, saya akan campur semuanya. Tapi kalau ingin misalnya dibebankan kepada saya sebagai bos ini, dan saya tidak bisa, karena ini sudah bukan jam kerja dan operasional dia. Jam kerja dia itu dari pagi sampai sore jam 5 tutup untuk mandi sholat maghrib. Malam itu berbuka kadang jam 9, saya sudah bilang kalau tidak ada orang lagi tutup. Paling mentok-mentok jam 9.30 atau 9.20. Itu udah lama, itu biasanya jam 9 sudah tutup. Jadi ini kecelakaannya sudah malam, sudah jam 22, berarti jam 10. Tidak ada lagi jam kerja saya, maksudnya tidak ada di luar jam personal kerja. Dan yang juga dia kecelakaan bukan kecelakaan kerja di tempat saya pangkas. Nah ini, kalau seandainya kecelakaannya di pangkas rambut misalnya, sentrum contohnya, orang kesentrum dia sakit, atau itu tanggung jawab saya, menurut saya tanggung jawab. Jadi saya mungkin berpikir bagaimana untuk cari solusi dana 50 juta ini tadi. Tetapi karena ini kecelakaan di luar jam kerja, jadi saya cuma ikut andil dalam mengurus bidang mau kemana, misalnya kayak jasa harja ke kantor polisi saya ikut, saya tidak pasangan. Tapi kalau untuk itu mungkin untuk bayar itu inisiatif saya lagi, tapi saya bantu kayak tadi malam administrasi yang masuk di tadi malam di rumah sakit umum saya sudah selesaikan. Nah, nanti kedepannya kalau mungkin saya setelah dua belah pihak untuk melakukan ini bagaimana selanjutnya. Dari saya benar-benar saya sebagai bosnya atau apa yang saya bertanggung jawab ya mengurus semua, misalnya itu tadi ke kantor dan sebagainya. Tapi kalau untuk sepenuhnya ini karena sudah di luar jam kerja saya, dan juga dia ini tidak kecelakaan dalam kerja. Nah, maksudnya dalam kerja dia tidak akan di dalam waktu bekerja, ini dia kecelakaan setelah melakukan misalnya itu sudah pergi dari luar jam kerja. Jadi saya di sini mohon bantuan doanya kepada teman-teman semuanya. Mohon doanya semoga teman saya ini atau anak buah saya ini, driver saya ini cepat sehat, bisa kembali lagi seperti biasa. Karena cedera yang dialami dia adalah kalau di badannya cuma ada gores dikit, tidak ada goresan atau patah mata, tidak ada. Tapi dia ini di bagian di kepala sini. Ini ada di sini ada benturan juga, di sini ada memar di bagian sini, di sini ada juga. Dan mata sebelahnya ini tidak normal seperti biasanya kalau kita itu melihat, misalnya kita melihat lurus, tapi dia ini kayak lurusnya agak miring. Nah, ini matanya itu sebelah sini. Itu cuman, jadi dia ini bisa disebutkan besok ada benturan keras di kepalanya tadi malam itu yang terjadi karena ini terpental, kata orang saksi-saksi di sana katanya terpental kan, karena terpakai. Nah itu, jadi saya mohon kepada teman-teman semuanya doanya. Saya benar-benar bingung, sedangkan dia ini secepatnya harus dioperasi. Saya mau bantu, kalau mungkin kalau saya punya duit misalnya
lebih dari 100 juta atau apa, atau mungkin saya tutupi langsung 50 juta saya lah kasih, yang penting dia selamat dulu. Tapi ya bagaimana, untuk saat ini juga saya tidak ada punya duit sebanyak itu, dan lagi saya juga ini bukan sepenuhnya dengan saya, karena bukan saya itu di tempat kerja atau di jam kerja dia juga bukan, maksudnya di jam kerja dia bukan, kecelakaan bukan di tempat dia kerja, bukan di area pangkas rambut, dia sudah melewati waktu jam pesanan saya, sudah disuruhan, dia juga kecelakaannya di luar. Itu teman-teman semuanya, mohon doanya. Sekali lagi, mungkin kalau di sini ada orang-orang yang bisa bantu saya, mungkin saya benar-benar butuh bantuan. Tadi saya sudah nelfon ke kawan saya itu yang punya duit, kalau bisa nggak bantu duit 50 juta ke mana ini, nanti penting dia selamat tapi tidak ada, saya udah pusing benar, saya udah pusing. Pokoknya sekarang pikiran ini lagi gimana itu ya, karena saya benar-benar memikirkan juga keselamatan dia itu. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang nanti sudah mendoakan untuk karyawan saya, semoga cepat sehat, cepat sembuh dari penyakitnya, semoga cepat ditangani operasinya nanti bagian kepala. Jadi operasi kepala kan ada gangguan darah. Cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi saya mohon doanya ikhlas dari teman-teman semuanya untuk kawan saya yang sedang sakit, dilancarkan operasinya dan cepat dapat dana yang 30 juta tadi. Karena saya di sini sebab YouTube, saya berani gitu, mana tahu ada mungkin ada bisa bantu atau bisa tidak bantu dengan sejarah duit, bisa bantu dengan doa. Sampai di sini saya mohon doanya ikhlas dari hati teman-teman semuanya, semua yang berada di video ini, mohon doakan untuk karena saya kesehatannya cepat sehat, biar kembali lagi seperti biasa. Cukup sampai di sini dulu, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.